Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Inulandari, NPM 2131060138 dari kelas E, jurusan Psikologi Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Agus Mahfudin Setiawan selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di kelas E Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema mengenai sejarah Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Pengertian Khulafa Rasyidin. Al-Khulafa Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau, karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Baik, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Julukannya Abu Bakar atau Bapak Pemagi karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya. Beliau sebagai pemimpin politik Islam. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin berikutnya. Baik, berikutnya adalah Umar ibnu Al-Khattab. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seseorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Berikutnya ada Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam antaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi. Akhir masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah bin Umar. Berikutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda. Ali memerintahkan hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang stabil. Mungkin sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.